Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, ataupun sore kepada para praktikan dari Praktikum Sistem Benam. Perkenalkan sebelumnya di sini saya Virus sebagai salah satu asisten laboratorium dari Lab Elektronika yang akan membantu kalian dalam memahami isi daripada modul 4 yang berjudul prosedur, makro, dan juga I/O. Ini tujuan dari praktikum kita dan alat komponennya yang bisa di-download pada link drive yang ada di modul. Langsung saja kita masuk ke dasar teori. Yang pertama tuh prosedur. Kalau mungkin ini penjelasannya bisa dibaca di modul, tapi secara garis besar, prosedur itu merupakan salah satu metode untuk penggunaan fungsi kalau di C. Kalian kan sudah belajar C ya. Jadi kalau kalian ingat di C itu ada pemrograman di mainnya yang nantinya bisa memanggil fungsi. Nah, prosedur ini merupakan metode untuk menggunakan fungsi tersebut. Jadi ada dua, ada prosedur dan juga makro. Kedua-duanya sama-sama fungsi, namun cara untuk pemanggilannya berbeda. Mungkin kalau dari saya pengibaratannya itu adalah pada saat kalian menggunakan prosedur itu sintaksnya seperti ini. Jadi ini adalah nama dari fungsinya tambah, terus proc here ini sudah sintaks, jadi ditulis saja. Terus ya fungsinya mau ngapain itu di dalamnya, terus tambah disebut lagi nama fungsinya dan di np. Ini np sudah sintaks, jadi harus ditulis seperti itu. Jadi ini sintaksnya, dan kalau kalian lihat di sini dia tidak ada parameter ataupun fungsi yang dipanggil di awal. Jadi kan kalau fungsi itu biasanya ada kurungnya kalau di C ya. Jadi misalnya fungsi tambah, kurung buka, kurung tutup, titik koma. Itu fungsi dengan prosedur. Namun kalau si makro, dia itu ada parameternya A, B. Jadi pada saat kalian memanggil fungsi makro, itu kalian harus menyertakan dua buah parameter yang ingin digunakan pada fungsi makro tersebut. Misalnya, kalau kalian di situ misalnya mau menghitung suatu penambahan, kalian memanggil dari fungsi utama kalian dua buah variabel, misalnya A sama B. Jadi kalian tulis misalnya nama fungsinya tambah dalam kurung A, B. Jadi A, B nya itu nanti bakal dioperasikan di dalam fungsi makronya tersebut. Ini sintaksnya, tambah itu namanya, makro A, B ini parameternya, A, B yang diambil sama makro untuk diproses di dalamnya, terus ini en nya untuk mengakhirinya. Jadi mungkin perbedaan di antara prosedur dengan makro itu ada parameter yang diambil ke dalam fungsi untuk diproses lebih lanjut sehingga menghasilkan suatu output atau nilai yang nantinya digunakan pada program utamanya. Seperti itu teman-teman. Dan juga mungkin untuk pemanggilannya juga berbeda. Kalau di prosedur itu pemanggilannya menggunakan call. Jadi call terus ketik nama dari si fungsi prosedurnya. Sedangkan kalau pada makro itu cukup menuliskan namanya tambah terus dua buah parameternya itu ditulis juga 01H, 02H. Jadi bisa juga memanggil langsung pakai angka seperti ini ataupun pakai variabel juga bisa. Seperti itu teman-teman. Terus untuk I/O, input output, ini kita bisa memberikan input ke program kita. Jadi nanti pada saat program dijalankan, programnya minta input dari kita. Dan nanti ada itunya, UI-nya, DOSBox. Terus untuk outputnya sendiri itu juga akan ditampilkan pada emulatornya. Jadi nanti adalah disentokkan pada emulator. Ini ada beberapa fungsi yang kemungkinan bisa berguna untuk input outputnya A01 sampai dengan A05. Namun dapat juga dilihat pada di sini ini ada link yang disertakan nanti pada di borang. Ini beberapa fungsi yang bisa digunakan sebagai input output di EMU8086. Jadi kalau kalian mau explore silakan. Itu juga mungkin berguna pada saat pengerjaan borang ataupun pengerjaan tetap. Seperti itu. Oke, langsung saja kita mulai ke praktiknya. Jadi pertama di sini ya seperti biasa template, ini model small. Ini mungkin ada tambahan data ya, karena di sini dari saya memberikan contohnya itu menggunakan beberapa teks yang nantinya akan di print pada layar emulatornya. Terus di sini ada fungsi-fungsi code-nya, dan di sini ada startup dan exit dan juga end. Jadi di sini saya menggunakan model dimana ini seperti main dari code-nya.
dan ini adalah fungsi-fungsinya, serta ini adalah deklarasi-deklarasi dari variabel yang nanti akan saya gunakan. Langsung saja kita yang mulai. Kalau kita lihat di sini teman-teman, ya pertama itu dia akan masuk pertama ke startup, karena ya program utamanya ialah dari startup sampai dengan exit. Lalu kita single step saja biar kelihatan. Pertama itu adalah call text. Jadi di sini dia akan masuk ke fungsi prosedur text. Text kalau kalian lihat itu ada di bagian atas ini ya, text proxmir ini fungsinya. Terus apabila kita next kembali dia akan masuk ke atas, terus dia akan memindahkan alamat, karena ini offset ya, alamat dari text 0 yang sudah saya deklarasi di atas yaitu hello world ke register dx. Lalu pada saat kita next, register dx sudah berubah nilainya sesuai dengan alamat dari si hello world-nya, dan juga apabila kita next lagi dia masuk integer 21. Sini integer 21 mungkin ada beberapa step yang harus dipencet. Nah, setelah dipencet beberapa kali dia akan muncul emulator screen-nya dan memprint hello world. Lalu setelah itu apabila kita next lagi dia akan jump ke bagian yang done. Kita pencet. Nah, ini dia akan mencet ke bagian done, dan itu ada di bagian startup di bagian bawah sini. Dan apabila kita next terus, di sini akan dx-nya disimpan offset dari alamat dari si text 2, yaitu masukkan angka. Pada saat di next nih, saya memakai fungsi 09h itu untuk memprint dulu. Untuk memprint di emulator screen-nya dimasukkan angka keluar. Lalu setelah itu saya menggunakan fungsi 01h. 01h itu kalau dilihat di modul adalah untuk membaca suatu karakter dari input atau memberikan input oleh usernya. Nah, ini kalau dipencet integer 21-nya, nah langsung dia meminta sini waiting for input. Ini misalnya kita tulis angka 3. Sudah selesai, nggak perlu dipencet enter. Kita lanjutkan lagi single step kita. Nah, ini kita memindahkan nilai AL nih 33, ini adalah hexa dari 3 ke CL. Jadi CL itu yang bagian sini. Jadi pada saat kita pindahkan itu jadi 33. Terus kita masuk ke makro. Fungsi makro hitung. Jadi hitung tuh yang ada di atas ini makro dengan menggunakan dua buah register data yang ada dalam register tersebut. Saya menggunakan data pada CH dan yang ada pada CL. CH itu ada apa? Ada 07H di sini sudah saya pindahkan. Terus CL itu tempat di mana saya memindahkan data AL. AL itu adalah data yang didapat dari emulator screen, yaitu hexa 33. Pada saat saya next hitung, dia akan pertama memindahkan dulu nih, karena ini tidak langsung jump ke atas, tapi bisa dilihat di sini ada move AL, CL itu ada di makro saya. Jadi AL itu kan ini B itu kan CL ya. Jadi dia akan memindahkan CL atau variabel B ke AL. Begitu juga sebelumnya nih. Sebelumnya kan juga ada move AH, CH. Jadi AH itu data yang ada di A itu adalah CH dipindahkan ke AH seperti itu. Terus kalau kalian lihat ini AH CH pindahkan ke AH, jadi AH-nya itu jadi 7 sesuai dengan CH-nya. Terus ini kita CL dipindahkan ke AL, jadi kalau kalian lihat AL-nya di 33 sama dengan CL. Terus ini add berarti kan penambahan ya. Jadi AL saya tambahkan dengan AH, 33 ditambah 7. Nanti hasilnya itu akan ada di AL. Ya, jadi 3A seperti itu. Lalu setelah itu saya next. Ini akan memprint text 1. Text 1 itu selesai. Karena kan hitungan sudah selesai ya. Nanti saya next lagi. Terus nanti pada akhirnya akan tertulis selesai di sini. Dan kalau kalian lihat di code, setelah selesai terprint selesai, maka dia akan masuk ke exit dan program akan selesai. Seperti itu. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai modul 4 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.